pelajari pagi hari ini Tuhan. Biar itu bisa bermanfaat Tuhan di ruang kami mengajar, di ruang kami bekerja Tuhan. Biar ini semua Tuhan pada akhirnya bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jalannya acara ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kau yang memberkati, Kau yang jagai Tuhan supaya semua alat, semua teknologi yang dipergunakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Rutri, saya kembalikan. Terima kasih Pak Juliono. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut di acara selanjutnya. Saya perkenalkan dulu moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Oki, Claudia Oki Hermawati, STH MPDK. Beliau adalah pengurus harian MPK Indonesia, khususnya di bidang 1 juga bersama Pak Juliono. Bu Oki akan memperkenalkan narasumber dan juga akan memimpin acara hari ini. Silakan Bu Oki. Ya, terima kasih Kak Rusri. Selamat pagi, Shalom kepada Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Di kesempatan BBC keempat ini, tahun keempat, dan dilakukan di tahun 2025, artinya rangkaian bidik bersama Christian Worldview, Bapak Ibu, sejak 4 tahun lalu menjadi satu rangkaian yang berangkai begitu indah. Implementasinya juga tahun lalu ada retreat dilakukan tentang Christian Worldview. Dan salah satu tema yang menjadi salah satu pergumulan dan juga tantangan, tetapi juga menjadi satu hal yang terus bisa kita gumuli adalah tentang Artificial Intelligence AI. Oleh karena itu, BBC tahun keempat ini, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama secara filosofis mendalami bagaimana cara pandang Kristen kita terhadap AI ini dan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang pendidik Kristen untuk bisa melihat dalam perspektif yang tepat. Oleh karena itu, di BBC yang keempat ini adalah BBC yang sama dengan BBC yang pertama, di mana Pendeta Joshua Lee ya menolong kita rangkaian di dalam 3 tema ya. 4 tahun lalu berbicara tentang mengapa sekolah Kristen, mengapa guru Kristen. Itu menjadi salah satu hal yang mendasari, dan kembali lagi di tahun yang keempat ini BBC akan menggarap secara filosofikal bagaimana Christian Worldview berbicara tentang AI ini. Dan nanti di bulan depan akan lebih lanjut ada workshop ya yang berkaitan dengan AI ini, bagaimana menavigasi AI di sekolah Kristen. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini adalah Pendeta Joshua Lee. Boleh tolong tampilkan slide-nya. Beliau adalah seorang pendeta tetapi juga seorang yang sangat concern di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu. Pendeta Joshua ini pernah membantu menolong ya sekolah Kristen bagaimana meletakkan satu fondasi tentang filsafat pendidikan Kristen. Beliau melayani di Indonesian Reform Evangelical Church di Trinity, Kanada, dan juga beliau adalah pendiri daripada Reformational Worldview Foundation. Beliau latar belakang pendidikannya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang dan juga Institute of Christian Studies di Toronto. Berhati gembala, memiliki pengajaran yang sangat baik dan mendasar, dan banyak sekali menolong sekolah-sekolah Kristen untuk meletakkan filsafat pendidikan Kristen di Indonesia. Dengan tidak berlama-lama lagi, kita akan mengikuti rangkaiannya, Bapak Ibu. Kita akan membaginya di dalam 3 sesi. Pendeta Joshua Lee akan memaparkan materi selama kurang lebih 20 menit, lalu 10 menit kemudian saya akan memandu setiap kita untuk bisa interaksi di dalam tanya jawab, dan kemudian dilanjutkan lagi sesi yang kedua 20 menit, lalu kita break 10 menit untuk berinteraksi di dalam tanya jawab. Lalu kemudian sesi yang ketiga ya, kita akan 20 menit lagi, Pendeta Joshua Lee akan memaparkan, lalu kita akan kembali lagi berinteraksi selama 10 menit. Demikian rangkaian daripada BBC keempat ini. Saya persilakan kepada Pendeta Joshua Lee untuk boleh memulai. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membicarakan mengenai Christian Worldview dengan AI, sekaligus apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari depan.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk MPK melalui Ibu Oki mengundang saya membahas tema ini. AI merupakan sesuatu yang tidak terlalu baru, tapi juga masih sangat tidak familiar dengan kebanyakan orang, sehingga menjadi satu tantangan tersendiri di dalam membahas tema ini. Namun kita kembali kepada prinsip kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan melalui Christian Worldview untuk membahas tema ini. Saya akan share screen. Yeremia pasal 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dengan pengetahuan dan pengertian. Tugas panggilan kita sebagai gereja atau sebagai yayasan Kristen atau sebagai guru Kristen adalah shepherding, menggembalakan. Menggembalakan persoalan-persoalan yang muncul di dalam perjalanan misi yang kita sedang lakukan. Menggembalakan tema-tema dan pemikiran-pemikiran yang berlangsung di sekitar kita di dalam dunia yang sudah berdosa. Menggembalakan filosofi-filosofi dunia yang berkembang, menggembalakan anak-anak dan pemikiran mereka. Itu tugas sekolah Kristen. Karena sekolah Kristen berada langsung di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah arus daripada pemikiran-pemikiran di dalam dunia, dan sekaligus harus bersikap bagaimana bersikap. Jadi kita harapkan semangat menggembalakan ini menjadi sesuatu semangat yang penting, termasuk menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Tema AI kita kali ini berkenaan dengan pendidikan Kristen, dan saya menemukan di dalam lembaga Kardus yang bekerja sama dengan Aksi pada tahun 2024 mengadakan survei, dan ada beberapa hasil yang menarik. Yang pertama adalah AI sebetulnya sudah berlangsung sekian waktu, namun melalui ChatGPT tahun 2022 membuat orang-orang berpikir kembali mengenai AI dan melihat dampak dan pengaruhnya yang sangat besar. Apalagi sekarang sudah berkembang menjadi AGI, Artificial General Intelligence. Pada umumnya sekolah-sekolah Kristen berinteraksi dengan AI sebagai pengguna. Jadi mereka memikirkan bagaimana menggunakan AI, dan sepertiga dari sekolah-sekolah Kristen di North America menggunakan sedikit banyak AI, khususnya untuk sekolah-sekolah yang sekolah menengah ke atas. Digunakan untuk mendapatkan ide-ide yang lebih cemerlang, ide-ide yang lebih banyak mengenai perencanaan pembelajaran, untuk permainan games, juga untuk penyesuaian pembelajaran orang perorangan, bagaimana mengatur derap langkah seorang siswa sesuai dengan konteks dan pemikirannya. Dan kebanyakan sepertiga itu berada di perkotaan, karena berdasarkan pemikiran mereka merasa menjadi hemat waktu dan efektif. Namun persoalannya adalah mengenai tantangan etika, bagaimana bersikap di dalam hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif dari AI. Nah, ini latar belakang yang kita akan bahas AI. Satu hal, saudara, AI di dalam konteks pendidikan Kristen. Untuk itu kita perlu memahami sebetulnya bukan sekedar apa itu AI,
tapi sebetulnya bagaimana dia bekerjanya. Saya diskusikan dengan beberapa teman yang mendalami AI di sini, jemaat di sini yang bekerja di Huawei maupun AMD maupun Intel, mereka yang sedang bekerja memang mendesain untuk AI di sini. Memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, misalnya mengenai apakah komputer bisa menjadi seperti manusia? AI sama dengan human, tanda tanya. Apakah AI akan menguasai dunia, mengambil alih dunia, membuat manusia jadi extinct, menjadi manusia menjadi kehilangan tempatnya lagi, dan merebut pekerjaan-pekerjaan manusia yang sekarang dikerjakan. Ada lagi pertanyaan mengenai akankah AI membuat student menjadi tidak kreatif lagi karena menjadi depend. Dia bisa menuliskan esai untuk saudara, menjelaskan apapun dan bisa menolong student untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana dengan mobil yang otomatis? Apakah bisa menabrak sepeda motor yang menghalangi dia misalnya? Apakah dia bisa merasa bersalah atau tidak? Apakah perlu dihukum atau tidak? Dan bagaimana AI merubah masyarakat, society? Lalu kalau dengan face recognition dari AI, apakah membuat kita menjadi fragile terhadap kejahatan-kejahatan di dalam kaitan dengan internet dan komputer? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan berkenaan dengan AI. Tapi hari ini saya coba ingin mengajak kita melihat dari Christian philosophy yang dikembangkan di Belanda pada awal abad 20 oleh Abraham Kuyper maupun oleh Herman Dooyeweerd. Saya coba memakai kerangka berpikir mereka untuk menemukan apa sebetulnya AI. Jadi apakah tugas kita hanya di dalam konteks etika? Etika yang macam apa? Membatasi atau memberi arah yang macam apa untuk AI? Sejauh mana pembatasan itu berlangsung? Ada sebagian orang Kristen yang memban AI, ada sebagian orang Kristen yang menyambut dengan sangat gembira, ada juga orang Kristen, para pemikir profesor di Aberdeen University di Inggris yang memikirkan menggunakan AI di dalam pelayanan gereja. Jangan-jangan suatu hari pengkhotbah saudara adalah AI atau mau konseling, ya sedang dikembangkan sekarang dan dianalisa seperti itu sehingga menjadi ke depan. Dan kalau saudara-saudara melihat juga YouTube untuk program untuk yang mencari search artificial intelligence, maka ada satu YouTube yang menjelaskan 10 langkah dari AI, dari rule base itu mengenai AI yang sehari-hari, mengatur traffic light, mengatur temperatur di rumah saudara, Alexia, Siri, itu sudah termasuk rule based artificial intelligence. Dan menariknya sampai yang paling tinggi di angka 10, dia menyebutkan God-like AI. God-like AI. Jadi akhirnya sebetulnya AI itu sendiri yang mempunyai ambisi menjadi God, atau sebetulnya manusia sebetulnya mau menjadi God, tapi menyadari keterbatasan secara fisik tubuhnya. Sekarang dia transfer ambisinya ke mesin, ya, ke AI. Karena menurut level angka 10 itu adalah God-like AI. Nah, saudara, banyak tema seperti ini tentu menarik ya, dan bagi orang-orang yang mendalami sangat menolong kita memahami lebih lanjut. Tapi saya akan membawa saudara memikirkannya dari segi lain, yaitu apa sebetulnya AI? Sebetulnya apa yang menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan di dalam menggunakan AI, khususnya di dalam
pembelajaran, proses learning. Ya, Yang Pak Li, pertama-tama, Pak Li, mohon maaf, apakah berkenan untuk slide PPT Bapak di slideshow, Pak? Iya. oh, nggak kelihatan nih. Kelihatan Pak Li, tetapi tampilannya bukan slideshow sehingga masih agak terlalu kecil sih Pak Li. Full screen Pak Li? Ini? Oh iya, sudah Pak Li. Terima kasih. Oh, thank you. Thank you. Jadi hari ini kita coba memikirkan AI. Sebetulnya apa itu AI? Apa yang menjadi ciri khususnya? Sehingga kita bisa tanda kutip tadi menggembalakannya. Menggembalakan. Jadi bukan sekedar menggunakan, tetapi menggembalakan. Nah, di dalam proses sekolah, khususnya sekolah Kristen, kita memikirkan seorang anak datang ke sekolah dan sekolah menyediakan memperhatikan 3 hal ini dengan pertama development. Jadi anak-anak yang sekolah di sekolah Kristen itu perlu kita perhatikan proses pendewasaannya, pemenuhan hidupnya. Itu adalah keunikan dari manusia ya. Ada development. Kedua ada learning. Learning itu berkaitan dengan specific achievement. Jadi seperti misalnya kita mau belajar kimia, lalu setahun kemudian kita sudah bisa tahu apa itu kimia dan sebagainya. Learning atau mau learning bahasa Perancis misalnya. Setelah sekian waktu lamanya kita jadi sudah mendapatkan pencapaian itu. Dan growth itu adalah increase capability. Jadi seorang anak dari dia masuk TK sampai high school, kalau di satu sekolah Kristen, kita bisa melihat pertumbuhannya. Sehingga capability dia semakin banyak. Nah, ini berbeda dengan AI. Ya, karena AI itu diprogram baik secara knowledge, elicitation, ya. Jadi semacam machine learning. Jadi tidak melalui proses growth and development. Tapi hebatnya adalah dia bisa learning. Nah, jadi ini menjadi satu keunikan yang menarik di sini. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, sebagai sekolah Kristen, saya usulkan kita memikirkan beberapa bagian seperti ini untuk menemukan rangkaian pemikiran mengenai apa itu AI dan bagaimana AI bisa menolong kita dalam proses pendidikan, tapi juga kita sadar bagaimana menggembalakan AI sehingga tidak sekedar menggunakan, tapi juga menggembalakan. Jadi pertama adalah visi dan misi sekolah Kristen, dan visi dan misi itu dijabarkan di dalam kurikulum, dan kurikulum itu kemudian dilaksanakan dalam 2 aspek, yaitu aspek penilaian, assessment, dan aspek pedagogi. Dan kita memakai metafor shepherding untuk pedagogi dan gardening dalam metafor untuk aspek penilaian. Jadi kalau kita tanam biji yang baik, kita harapkan dia tumbuh pohon yang baik. Dan kita juga turut merawat, memberikan pupuk, menjaga sehingga dia boleh bertumbuh dengan sehat pohon itu. Jadi aspek penilaian bukan sekedar kita menyampaikan bahan dan kemudian selesai. Tapi ada proses seperti gardening. Di dalam aspek pedagogi ada aspek shepherding. Dan nanti kita akan melihat apakah AI
peranannya di mana di dalam proses sekolah Kristen. AI itu ada di mana? Jadi bukan sekedar kita menggunakan, tapi juga menggembalakannya. Menggembalakan. Nah, satu hal yang menarik, saudara, bahwa AI, kalau kita pahami sebagai tools, maka kita menemukan satu keunikan bahwa tools yang manusia buat semuanya berkenaan dengan extension dari body kita, extension body kita. Kuping kita mendengar sesuatu terbatas. Lalu kita menemukan alat teknologi telepon. Langsung saudara bisa dengar saya ribuan kilometer jauhnya dari Toronto sampai Jakarta dan sekitarnya. Saudara bayangkan, ini teknologi, saudara. Jadi teknologi itu memang ada kehebatannya sebagai extended dari body kita. Kaki kita terbatas berjalan. Maka teknologi mobil, motor, dan sebagainya membuat kita bisa berjalan jauh. Dan kapal pesawat terbang misalnya membuat kita bisa berjalan jauh. Coba kalau kita jalan kaki, saya rasa kita tidak sanggup. Jadi semua alat-alat teknologi itu sebetulnya extended dari body kita. Dari body kita. Nah, di dalam konteks sekolah Kristen, itu sebabnya kita perlu memikirkan ada metafor yang dipakai dan memperhatikan ada growth, learning, dan development. Sebab selama anak-anak itu berada di sekolah kita, juga mereka mengalami 3 aspek ini. Jadi bukan sekedar sekolah untuk pembelajaran, tapi juga ada unsur growth, ada unsur development yang perlu kita perhatikan. Dan lalu bagaimana mereka menggunakan teknologi di dalam menyadari tubuh-tubuh yang Tuhan berikan ya. Nah, AI menariknya adalah sebagai tools. Dia bukannya extended our body, tapi extended our mind. Nah, ini yang menarik. Jadi, tools-tools yang kita pahami dalam teknologi, baik orang yang setuju maupun tidak setuju, yang mengkritik di dalam filsafat barat itu, berkenan dengan tools-tools yang ada ini, tapi semuanya ada kaitan dengan body kita. Ada kaitan dengan body kita. Tapi AI menariknya adalah disebut artificial intelligence. Dia mengextended mind kita. Jadi mind kita ini sesuatu yang sebetulnya sudah sangat dahsyat bukan? Dia bisa membayangkan, memikirkan, menganalisa, merangkai, menyusun, menentukan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris banyak sekali ya kata-katanya itu insight yang dipakai untuk menjelaskan fungsi daripada mind kita. Nah, sekarang AI ini dia extended mind kita. Nah, pada waktu kita mempertemukan kedua ini, yang satu extended body, yang satu extended mind, maka di dalam filsafat barat mengalami kesulitan dan sampai sekarang saya rasa sepengetahuan saya anak riset belum menemukan jawaban yang tuntas mengenai kalau gitu AI itu mind atau matters. Karena di dalam konteks filsafat barat tetap ada dualisme, ya, baik dimulai oleh Plato, yaitu adanya form and matters. Jadi form itu lebih pure, sedangkan matters itu ada banyak kelemahan, tidak pure. Atau dualisme antara nature and supernature, atau nature dengan freedom. Jadi, apakah teknologi itu membuat kita lebih bebas atau tidak? Apakah teknologi itu membuat kita lebih nyaman atau tidak? Nah, kalau kita mengkaitkan dengan konteks di situ, maka teknologi-teknologi yang kita pakai itu mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dengan teknologi AI. Karena teknologi AI mulai bergerak di dalam extended mind kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kita itu,
mind itu ada di mana? Bagaimana menjelaskan mind? Bagaimana menggembalakan mind? Ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Ditambah lagi dengan kemampuan algoritma yang sangat dahsyat di dalam pemikiran sekarang ini. Yang melihat bahkan dikatakan AI itu bisa memilih sendiri, menentukan sendiri. Dan bahkan kalau sudah sampai AGI, dia bisa memilih sendiri dan sebagainya. Jadi, karena dikembangkan berdasarkan mind. Nah, sampai di sini kita akan melihat lebih lanjut sebetulnya bagaimana kita memahami AI dalam konteks as a human, dalam konteks berkenaan dengan kita sebagai manusia, ya, yang meng-create itu. Di dalam dasar prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita sadar manusia itu adalah manusia yang diciptakan Allah menurut gambar Allah. Jadi ada seorang profesor yang menulis buku, dia mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan sekarang manusia menciptakan mesin menurut gambarnya. Jadi menarik sekali ya, imago Dei dengan imago hominis. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, sekarang manusia menciptakan mesin menurut gambarnya. Nah, tentu tidak paralel, bukan? Tentu tidak paralel. Tapi ini sesuatu yang menarik kalau kita pahami seperti itu. Yang pertama-tama kita memahami dulu bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Dan di dalam prinsip kitab Kejadian, segala sesuatu di dalam kaitan dengan penciptaan itu ada unity-nya, tapi juga ada diversity-nya. Ya, nanti baru kita kembali kepada prinsip AI. Jadi ada unity-nya. Apa yang menjadi unity dari manusia? Apa yang menjadi diversity? Sama seperti dunia yang Tuhan Allah ciptakan. Ada unity-nya, tapi ada diversity-nya. Ada keragamannya. Tapi juga ada yang mengikat. Maka Charles Malik, seorang profesor dan seorang yang pernah bekerja di United Nations, dia bikin satu buku mengenai hal ini, yaitu bagaimana manusia ada menciptakan university untuk menemukan uni, tapi juga ada varsity, perpaduan antara kesatuan dan keragaman. Nah, di dalam kehidupan kita, kita juga mengalami seperti itu. Sekolah Kristen juga perlu memikirkan apa yang menjadi, yang menyatukan kita, apa yang menjadi keragaman kita. Ini prinsip di dalam creation. Nah, di dalam fall, berdasarkan kalau saudara Christian worldview ya, creation, fall, redemption, consummation. Di dalam fall, diversity karena dosa menjadi kerumitan, menjadi keruwetan. Ya. Dan pada waktu kita di redemption sebetulnya kembali kita di restore our God's image sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai keunikan manusia sehingga kalaupun kita meng-create AI berdasarkan image kita harus berdasarkan adanya unity, ada diversity. Kalau tidak menjadi idolatry. Di antara diversity itu kalau kita anggap itu sesuatu yang lebih penting dari yang lain menjadi utama, maka menjadi idolatry. Ya, jadi itu yang kita lihat dalam rangkaiannya. Apa yang menjadi unity manusia sebagai gambar Allah? Alkitab berbicara mengenai hati manusia. Seperti Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati yang menjadi keutuhan hidup kita. Dari hati itu terpancar kehidupan. Diversity kehidupan kita. Nah, demikian pula Tuhan Allah menciptakan dengan firman-Nya segala yang ada.
Dan firman itu menjadi unity-nya. Kemudian segala ciptaan menjadi diversity. Jadi ada matters, ada bio secara tumbuh-tumbuhan, ada animals, dan ada human. Jadi ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau tidak kita memahami ini, maka kita akan lebih mudah jatuh ke idolatry, kepada penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala di dalam bahasa Ibrani-nya itu mempunyai akar kata yang sama dengan kata gambar. Jadi manusia adalah gambar Allah, Psalm, dan idol juga mirip katanya dengan Psalm. Jadi kalau manusia menyembah berhala, maka artinya adalah manusia menyerahkan posisinya yang sangat berharga sebagai gambar Allah, serahkan kepada idol. Nah, ini yang berbahaya. Demikian pula pada waktu manusia menggunakan AI, kalau dia mengangkat, tidak menghargai diversity, menempatkan unity pada tempat yang salah, maka bisa menjadi idolatry. Dan itu bisa membahayakan karena menjadi reduksi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah apa yang menjadi diversity daripada manusia? Apa yang menjadi diversity daripada manusia? Ibu Oki, sesi pertama kita stop jam berapa? Ya, iya Pak Ali, terima kasih. Bapak Ibu luar biasa ya, apa dibukakan kepada kita bagaimana AI sebagai tools dan bagaimana kita di dalam ranah education ya menyikapinya di area mind dan juga yang lainnya. Ini pertanyaan udah banyak sekali yang masuk Bapak Ibu dan pertanyaannya itu keren-keren sekali ya. Menarik sekali, tapi dengan keterbatasan waktu Bapak Ibu yang kurang lebih 10 menit untuk berinteraksi, izin saya menampilkan pertanyaan yang sudah dipilih ya, yang dipilih oleh dua orang Bapak kita yang menyeleksi untuk ditampilkan dan yang mewakili ya, mewakili daripada em, tema ini. Yang pertama adalah dari Bapak Fritz Herman Timotius. Shalom, Kak. Saya Frit, mahasiswa dari STAK RRI Manado. Pertanyaan saya, peranan AI dalam aktivitas kemanusiaan memang berdampak signifikan. Namun, secara filosofis, apakah AI dapat berperan sebagai ansila teologi dalam proses pedagogi, atau malah sebaliknya? AI justru melemahkan proses berpikir gereja dari analitis menjadi pragmatis. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan pertama, Pak Ali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sangat baik. Sebetulnya ini menjadi sesi yang kedua pada waktu kita masuk membahas mengenai apa itu AI. Apa yang menjadi core daripada AI. Pada waktu tahun 2022, ChatGPT diluncurkan, maka sebetulnya ada something yang happen, yaitu bahwa ChatGPT dia menggunakan language sebetulnya menjadi medium utamanya. Dan language itu sangat powerful, saudara. Nah, ini menjadi satu peringatan juga buat kita manusia yang Tuhan berikan innate capability, kapabilitas di dalam diri kita dalam berbahasa sebetulnya. Dari kecil anak-anak tidak perlu diajarkan grammar, dia bisa berbahasa. Ya, jadi mempunyai capability itu. Dan kemudian baru dia diatur, ditata dengan grammar, ya, kemudian dengan logic, dengan retorik. Jadi bagaimana menggunakan bahasa. Belakangan ini sebetulnya manusia sudah mulai tanda kutip tidak memperhatikan bahasa dengan munculnya post-truth dan sebagainya. Ini sebetulnya juga sesuatu secara langsung atau tidak langsung menjadi peringatan karena ChatGPT menjadi luar biasa dahsyat. Dalam waktu 1-2 bulan kalau tidak salah sudah sekian banyak orang yang menggunakan dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain.
Dan major utama penggunaan dia adalah bahasa, ya, baik tulisan maupun speaking, ya, dalam bahasa. Jadi ini menjadi satu peringatan buat kita bagaimana kita memahami konteks bahasa. Nah, nanti akan saya bahas dalam kerangka Christian filosofinya di sesi kedua. Demikian. Iya, terima kasih Pak Ali. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Oh ya, ini kepada Pak Saktian ya sebagai tim ya. Kita tahu bahwa output olah AI bisa mengandung kekeliruan, error atau fallacy. Bagaimana mengelola kelemahan AI ini untuk mengoptimalkan pembelajaran? Apakah memang murid diizinkan belajar dari kesalahan, misal dengan error-based learning, dan didorong untuk berpikir mendalam, higher order thinking skill? Dari Bapak Franky Buntolo. Terima kasih Pak Franky, good question. Di dalam Alkitab kita melihat manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Apalagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi di dalam bijaksana Allah, bagaimana Tuhan menuntun setiap orang melalui proses kesalahan itu. Dan ini juga yang menjadi peringatan untuk AI, kalau inputnya juga keliru atau dia merangkainya keliru. Misalnya katakan kita melihat peristiwa keluarga Yakub dan Yusuf. Saya rasa kalau ada seorang datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, kamu jangan terlalu sombong kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu tidak terlalu sombong, kamu baik-baik saja, aman. Suatu hari kamu akan menjadi orang hebat. Saya rasa kalau semua kita bisa dikasih tahu seperti itu lalu berubah, saya rasa tidak ada kisahnya lagi, ya. Tapi yang terjadi adalah tidak bisa dikasih tahu. Yusuf harus melalui proses yang begitu panjang. Proses yang begitu panjang. Israel mengalami 10 tulah. Mengalami 10 perintah Allah. Mengalami Allah yang luar biasa. Yang sangat luar biasa. Maka Israel sebetulnya tidak pernah, bagi saya Israel tidak pernah jadi ateis, ya. Tapi tidak menjadi ateis tidak cukup. Karena juga Israel mengalami menurut kitab Bilangan 10 rebellion. Peristiwa 10 pemberontakan, ya, kepada Allah. Nah, ini semua tidak luput dari proses pembentukan menjadi satu nation yang kudus seperti yang Allah mau. Menjadi bangsa yang kudus. Jadi kesalahan menjadi sesuatu yang melekat dengan hidup kita, sehingga tidak mungkin. Itu sebabnya tetap kita perlu memahami bagaimana AI berfungsi di dalam, karena kalau di dalam tangan orang yang memang berencana menipu, bisa memasukkan data yang salah, juga hasilnya bisa salah. Jadi kita tidak perlu harus salah dulu baru belajar. Tapi kita juga sometimes Tuhan izinkan mengalami sesuatu dulu sehingga kita bisa belajar. Demikian. Iya, terima kasih Pak Ali jawabannya yang sangat menolong setiap kita ya untuk bisa melihat dalam perspektif bagaimana error itu dapat saja kita ada di dalamnya dan bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih. Pak Ali, karena pertanyaan sangat banyak, Bapak Ibu juga yang terkasih, kita tampilkan hanya 2 untuk sesi di pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, sesi yang kedua. Dipersilakan Pak Ali. Saya share screen. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai unity and diversity. Unity and diversity. Nah, di dalam filsafat Kristen, manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambarnya itu ada unity-nya
yaitu hatinya. Hatinya. Sedangkan tubuhnya itu memancarkan diversity-nya. Jadi kalau saya berdiri di depan Bapak Ibu saudara sekalian hari ini, Bapak Ibu bisa menemukan saya 1, 2, kira-kira 15 aspek ini. Yang pertama, saya ada fisiknya. Pertama ada numeriknya. Saya satu orang. Tinggi sekian senti, berat sekian kilogram, tekanan darah sekian. Sudah ada numeriknya. Jadi setiap manusia yang Tuhan ciptakan itu bisa kita analisa berdasarkan diversity ini. Hatinya satu ya, memancarkan kebenaran Tuhan harusnya. Tapi pada waktu saya berdiri, Bapak Ibu bisa melihat, oh matanya minusnya sekian. Oh tingginya sekian, numerik. Kemudian ada spasial. Saya bisa bergerak ke kiri kanan. Kalau kita tidak melalui Zoom mungkin bisa lebih nampak ya. Misal ada orang yang selalu berkhotbah, misal tangannya ke atas terus misalnya. Ada spasialnya. Kemudian ada kinematik ditambah geraknya. Jadi bukan saja saya memerlukan tempat, ruang, tapi juga ada kinematiknya. Kemudian ada fisiknya, ada fisikanya. Tubuh saya ada fisikanya. Lalu kemudian tubuh saya juga ada biotiknya. Ada nafasnya, ada hidupnya. Seperti yang dikatakan Kejadian 2 ayat 7, Tuhan mengambil manusia dari debu tanah, kemudian diberi nafas hidup. Menjadi living nefas, menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita ada hidup. Kemudian manusia ada sensorinya, ada 5 sensesnya. Manusia ada 5 sensesnya. Ada 5 senses. Ada feeling, kemudian ada senses, kemudian ada feeling, kemudian ada emotion. 3 lapis itu. Jadi ada senses, saudara bisa makan buah jeruk misalnya tiba-tiba keaseman, saudara rasa tidak enak. Kemudian rasa jadi feelingnya tidak terlalu nyaman. Lalu emotion menjelaskan kepada kita sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu endapan-endapan dalam kehidupan kita. Lalu manusia juga analytical. Analytical ada logiknya. Manusia bisa berpikir logis. Mana yang dulu, mana yang belakang, dan sebagainya. Kalau terbalik-terbalik menjadi kacau. Jadi ada logik yang manusia punya kapabilitas itu. Ada historicalnya. Nah, historical itu manusia ada sejarahnya. Nah, ini key yang penting historical. Kalau Bapak Ibu menyaksikan film Blade Runner, itu film, saya rasa film awal sekali itu menjelaskan mengenai pencampuran manusia dengan mesin. Jadi pada awalnya manusia mau menjadi seperti mesin. Kemudian tahun 93 saya mempelajari mengenai cyborg. Ya, mesin ditaruh dalam tubuh manusia secara filosofis. Kemudian sekarang manusia menghasilkan mesin yang seperti manusia. Tapi dalam film Blade Runner, pengujian daripada bedanya manusia sama mesin, sama replikan itu adalah histori. Replikan tidak ada historinya. Tidak ada ayah ibu, tiba-tiba sudah besar dia. Tidak ada historinya. Nah, manusia ada historinya. Ada linguistiknya, ada sosialnya, manusia memerlukan orang yang lain. Aspek ekonomis, aspek estetis, ada keindahan, saudara tidak sembarangan pakai baju, tidak sembarangan saudara, tapi tetap ada estetikanya. Ada aspek jurisnya secara hukum, dan aspek etis, dan aspek pistis, yaitu aspek secara iman, loyalty, commitment, faithfulness. Nah ini manusia, saudara. Jadi manusia itu sedikitnya ada 15 aspek ini. Kalau Bapak Ibu mau nambah juga silakan, tapi ini sudah dipikirkan puluhan tahun ya di dalam pemikiran menghargai unity dan diversity creation. Creation order di dalam maksud dan kehendak Allah. Jadi inilah manusia.
Ya. Nah, di dalam kurikulum kita, kurikulum sekolah yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu sebetulnya menjabarkan aspek-aspek ini. Karena keilmuan yang kita pelajari itu tidak bisa lepas dari keperluan manusia itu sendiri. Jadi manusia membangun kanon-kanon tolok ukur di dalam textbook sains itu sebetulnya berangkat dari apa yang Allah ciptakan manusia sebagai gambar Allah dengan segala aspeknya. Maka di dalam konteks awalnya sekolah Kristen itu bertemu dengan tantangan keilmuan sebetulnya. Tantangan keilmuan. Nah, misalnya keilmuan ini, numerik nanti berkembang menjadi teori aritmatik. Spasial menjadi keilmuan geometri. Fisik bisa menjadi chemistry, biotik menjadi biologi, sensori menjadi psikologi, analytical menjadi logic, historical menjadi history atau culture, linguistik menjadi language, sosial menjadi sosiologi, ekonomis menjadi economic, estetik menjadi fine art, juris menjadi civic, pelajaran civic, etis menjadi ethics, pistis menjadi teologi misalnya, atau menjadi faith ya, faith learning. Nah, tantangan pada masa ini adalah tantangan menghadapi kerangka-kerangka teoretikal di dalam keilmuan yang akhirnya dikembangkan tidak lagi mengakui kedaulatan Allah di dalam creation. Dan lama-lama ilmu-ilmu ini berdiri sendiri-sendiri. Kemudian menjadi semakin reduksi, orang yang misalnya belajar psikologi tidak perlu belajar yang lain. Padahal kita melihat misalnya saudara, orang yang belajar geometri perlu aritmatik. Orang yang belajar biologi dia perlu chemistry, geometri, aritmatik. Seorang yang belajar histori butuh hal sebelumnya sebetulnya. Tapi masing-masing keilmuan ini akhirnya berdiri masing-masing sendiri sehingga menjadi kanon sendiri, menjadi tolok ukur sendiri di dalam keilmuan. Nah, tantangan kita di dalam masa ini adalah tantangan secara menghadapi keilmuan, teoretikal keilmuan. Apalagi kalau teori-teori ini kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran yang melawan Tuhan, bersifat sekuler dan sebagainya. Jadi sekolah Kristen harus menghadapi ini. Bagaimana belajar sosiologi dengan segala pemikir-pemikir yang ada, tapi tetap mencintai Tuhan, hatinya melekat pada Tuhan, sehingga dia bisa memancarkan kebenaran Tuhan ketika belajar sosiologi, ekonomik, fine arts, civics, ekologi, biologi, fisik, seperti itu. Nah, ini dalam konteks dalam dunia pendidikan sekarang ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah AI di mana? Gitu. AI di mana? Ada di mana AI? Dia bekerjanya di mana? AI bekerjanya di bagian ini. Jadi dia tidak bekerjanya di dalam teori-teori ini. Dia tidak bekerja dalam teori-teori ini. Tapi dia bekerjanya di dalam aspek-aspek hidup manusia. Jadi lebih mendasar dari pemikiran manusia. Lebih mendasar. Kita manusia sudah terbiasa belajar biologi, belajar psikologi, logik, berdiri masing-masing. AI sebetulnya bekerjanya di dalam konteks aspek kehidupan manusia. Misalnya AI memakai linguistik. Ya, tadi saya katakan ChatGPT misalnya, pakai linguistik. Dengan linguistik ditambah dengan analytical, dia bisa menerobos seluruh bangunan pemikiran-pemikiran teori. Gitu. Jadi ini satu yang luar biasa.
Ya sama seperti saudara, sebetulnya kalau kita mengambil teori sekolah Kristen secara classical school, mereka memakai 3 itu tuh, grammar, logic, sama retorik. Dan dengan 3 itu mereka masuk ke dalam berbagai bangunan teori-teori di dalam keilmuan. Nah, AI menurut analisa saya, dia masuk melalui aspek. Dan aspek-aspek ini sebetulnya adalah bagian dari pembahasan mengenai worldview. Sedangkan sosiologi, language, history, logic, psikologi itu bagian di dalam pembahasan mengenai teori. Jadi bagaimana kita mempelajari teori dari teori. Theory of theory. Jadi bagaimana satu teori bisa dibangun sebetulnya. Bagaimana satu teori bisa dikembangkan. Sedangkan AI, dia masuk yang lebih dalam lagi dari situ. Memakai linguistik, algoritma, ya, pemikiran yang lebih bersifat mengontrol, menganalisa, dia bisa masuk kemana-mana. Dan itu sebetulnya peranan daripada worldview. Maka ketika saya coba mempelajari, membaca beberapa buku mengenai AI, saya menemukan kenapa suasananya mirip dengan worldview. Ya. Cuman memang mereka lebih canggih karena dibantu oleh mesin. Dan mesin itu memang sesuatu extended dari, tadinya saya katakan tuh, extended daripada tubuh kita. Dan sekarang AI ini extended dari mind kita, pemikiran kita. Jadi itu yang kita pahami mengenai AI. Jadi AI bekerjanya itu di dalam konteks aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia. Nah, misalnya saya ambil contoh, saudara, ini belum tuntas, saya belum sempat ya, karena sudah waktunya, sudah harus seminar. Nanti masih bisa di riset ulang ya. Misal katakan fisika, dia langsung masuk ke molekul design, face recognition, business analysis, ChatGPT, linguistic. Jadi mereka tidak berbicara mengenai teori, tapi mengenai bagaimana mengolah, merangkai, mengkutip, mengambil apa di dalam aspek fisik itu dan memberikannya kepada kita. Atau mungkin dia bisa mengambil keputusan sendiri someday, mungkin kalau ya sudah artificial general intelligence. Seperti permainan chess and go, saya baca di satu buku, orang yang paling hebat pemain go, permainan dari China itu, akhirnya dikalahkan oleh AI, sehingga menggemparkan orang, ya, orang Chinese ya. Ya, karena dia masuk ke berbagai aspek ini, dia mempelajari ini, pelajari itu, dan mengambil, merangkai ulang, menyusun ulang. Jadi kalau kita yang sudah belajar worldview, sebetulnya setiap kali saya gunakan AI, ChatGPT, saya tidak hanya sekedar dapat informasinya, saya memikirkan kenapa dia pilih ini, kenapa dia merangkai ini, kenapa mesin ini menekankan ini, aspek ini, kenapa tidak aspek itu, dan sebagainya. Lalu saya diskusi dengan beberapa jemaat yang bekerja di dalam engineering komputer di sini, misalnya mengenai suara dan sebagainya. Jadi kita bisa melihatnya dalam kaitan dengan worldview. Itu sebabnya bagi saya worldview sangat penting di zaman AI, supaya kita bisa mengcounter balik. Jadi tadi pertanyaan yang baik sekali. Kalau dia error bagaimana? Jadi ini bukan sekedar informasi, tapi bagaimana penyusunannya, merangkainya, dia masuk ke wilayah analytical atau sensori atau historical. Dan itu sebetulnya manusia. Dan kita manusia sayangnya sudah sangat sempit. Kita sudah hidup berdasarkan habitus kita, habit kita. Jadi tidak dikembangkan lagi. Misalnya berapa banyak saudara yang pemikiran saudara lebih berkembang seluas ciptaan Tuhan, Mazmur 139. Tapi sedalam hati kita.
Jangan-jangan kita udah nggak berpikir lagi sehari-hari sebetulnya. Naik mobil, berjalan, udah nggak mikir lagi, semuanya sudah, malah kita sudah jadi mesin yang kurang canggih malah jadinya. Ya. Dan AI dia masuk kemana-mana nih. Jadi bukan sekedar hanya membangun satu teori ya, yang kita pelajari berdasarkan textbook, tapi dia bisa memikirkan sendiri, apalagi kalau sudah berkembang ke arah sana. Ya. Demikian. Iya, terima kasih Pak Ali untuk sesi kedua, bagaimana tentang 15 aspek di dalam diri manusia berkaitan dengan AI. Menarik sekali Bapak Ibu, karena kita melihat ya bagaimana AI itu masuk di dalam 15 aspek dan bisa bertemu ya di dalam aspek-aspek tersebut ya. Nah ini ada banyak pertanyaan juga untuk sesi kedua 15 aspek ini Pak Ali. Karena rupanya sebagian juga sangat mengenali tentang 15 aspek dari Herman Dooyeweerd. Eh, dengan tidak berlama-lama kita akan tampilkan Bapak Ibu pertanyaan yang terpilih ya untuk ditampilkan dan yang mewakili untuk sesi 2 ini. Silakan Kak Rutsri. Ini dari Bapak atau Ibu ya, Yamowa Batee. Apakah AI memenuhi syarat sebagai person? Bila dilihat dari pemikiran Plato dan René Descartes yang menekankan pada soul, yaitu sesuatu yang tetap ada sekalipun telah tiada. Apakah guru dan murid menyadari mereka dalam tanda kutip lebih dari AI sebagai person? Bagaimana membangun kesadaran ini dalam konteks pendidikan agama Kristen? Pertanyaan yang baik, terima kasih Pak. Memang suatu yang menantang kita ya. Jadi sebetulnya jelas berbeda antara person dengan mesin tentunya. Tapi kalau kita lihat dalam rangkaian aspek kehidupan kita, yang sering kali terjadi adalah kita sebetulnya sudah berubah bisa menjadi mesin, sekalipun kita person. Kalau hidup kita tidak lagi berangkai dalam integritinya, hidup dalam integrity. Nah, integrity itu adalah perpaduan antara unity dengan diversity-nya, yang menjadi integritas. Integritas. Di dalam kita melihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, integritas itu sangat penting karena misalnya Daud berkata dalam Mazmur 78 ayat 72, Daud dikatakan menggembalakan umat Allah dengan the skillfulness of hand dan the integrity of his heart. Jadi integritas hatinya dan kecakapan tangannya. Jadi saya membayangkan gambarannya adalah seperti yang kita lihat tadi, hati yang terintegriti, tidak cupet ya, tidak sempit hatinya, tidak ada idolatry, tapi hati yang dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, dia memancar ke segala aspek. Misalnya katakan saudara kita dengar khotbah ya, dengar firman Tuhan misalnya, atau kita renungkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu memancar dalam aspek seluruh hidup kita? Kalau tidak, jangan-jangan kita sudah jadi, tanda kutip sebetulnya mirip dengan mesin. Nah sebaliknya AI itu adalah counterfeit daripada personhood kita sebetulnya. Dan counterfeit ini luar biasa. Dia bukan saja mengatakan, oh kamu belajar biologi, saya belajar biologi, sosiologi, psikologi. Tidak seperti itu, tapi dia masuk ke dalam aspek sehingga dia bisa bisa mengkorek core daripada kehidupan kita sebagai manusia. Jadi bagi saya AI itu kalau dikaitkan dengan person, dia bisa menjadi counterfeit daripada person. Ya, jadi counterfeit daripada person. Itu yang kita harus sadari sebagai person gambar Allah yang Tuhan ciptakan. Mari kita jaga hati kita, tapi mari kita perhatikan seluruh aspek hidup kita. Bagaimana fisik kita, bagaimana bios kita, nafas kehidupan kita. Seperti kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, bagaimana Daud berkata, hai mari orang yang bernafas, pujilah Tuhan. Nafas kita harus dengan nafas yang seger memuji Tuhan. Karena itu aspek bios kita. Banyak jemaat kalau nyanyi, tunggu
sesuatu yang lain, ya. Tapi sebetulnya harus dari dalam diri kita sendiri, ya. Dan aspek-aspek yang lain. Jadi AI dalam hal ini bisa menjadi counterfeit daripada personhood kita. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ali. Kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk sesi 2 ini. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sorin Wiseputra. Kita sebagai manusia di-create oleh Tuhan, diberi mandat dari Tuhan untuk recreate dari dunia ini menurut natur dan kehendak Dia. AI hanya mampu regenerate hasil berasal dari semua data atau creation yang kita berikan. Kreativitasnya sejauh derivatif ciptaan kita. Tidak bisa membuat gelas penuh. Walaupun begitu, AI sudah melakukan akselerasi eksponensial pembelajaran yang search engine tidak bisa dilakukan. AI sudah membantu saya belajar materi yang perlu diajar, membuat tugas, membuat simulasi permainan, dan lain-lain. Sangat mempercepat aktivitas belajar mengajar. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa menggunakan AI untuk menjadi partner kita belajar atau bahkan mendorong murid memakai AI, membuat mereka lifelong learner. Karena pasti ketika mereka lulus, mereka menggunakan AI untuk semua aktivitas mereka dan tidak mungkin kita menghambat itu. Demikian Pak Lim. Iya, thank you. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Iya, kita tidak bisa menghindari adanya teknologi-teknologi di sekitar kita, sama seperti adanya mobil misalnya, ya. Selalu hasil teknologi sometimes menjadi kontroversial di awalnya, tapi lama-lama memang kita menyesuaikan diri. Tetapi yang menjadi menarik adalah perkataan dari Winston Churchill. Winston Churchill pernah mengatakan, saya membangun rumah, setelah selesai saya tinggal di dalam rumah itu, giliran rumah membentuk saya. Nah, ini yang seringkali terjadi. Jadi kita tidak bisa menghindari munculnya teknologi-teknologi yang ada. Tapi yang membahayakan adalah kalau kita tidak menyadari sejauh mana kita tetap bisa menggembalakan itu. Ya, kalau tidak, kita membangun rumah, setelah itu rumah membentuk kita. Jadi dia akan membentuk kebiasaan kita, dia mengatur langkah-langkah kita, gerak spasial kita, dan sebagainya. Retorik kita, mungkin kita rasa, rumah ini kepanasan ya, atau rumah ini kedinginan, dan sebagainya. Dia membentuk kita. Nah, ini yang kita harus sadari. Jadi kita bisa memakai AI, tapi satu pihak kita harus menyadari bahwa AI itu juga berbicara di dalam kaitan dengan worldview, cara merangkai berpikirnya. Nah, kita tetap harus menggembalakan itu. Jadi kita juga harus mempunyai kesadaran bagaimana menganalisa AI dengan kaitan dengan worldview Kristen. Bagaimana dia merangkai itu, bagaimana memutuskan itu. Sehingga kita tidak kehilangan kesukaan kita di dalam proses tadi ya. Learning, growing, sama development dalam hidup kita. Karena kita perlu itu sebagai manusia. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ali. Demikian Bapak Ibu untuk sesi 2 dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik sekali. Kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu sesi yang ketiga ya. Sekaligus nanti ini menjadi sesi closing. Dipersilakan kepada Pak Ali. Saya share screen. Di dalam bagian terakhir ini, saya ingin menjelaskan mengenai keunikan AI. AI dalam kaitan dengan 3 istilah ini. Tadi saya sudah singgung AI itu menjadi counterfeit kita. Karena dia bukan person, tapi dia bisa bersikap menunjukkan keunikan-keunikan dia seperti person. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah 3 hal ini ya, perlu kita pelajari. 3 kata ini sebetulnya
menjelaskan mengenai proses peniruan atau replika ya, peniruan, replikasi. Jadi ada 3 kata yang dipakai, yaitu emulation, mimicry, dan imitation. Nah, kalau kita melihat Alkitab, karena kita diciptakan menurut gambar Allah, kemudian melalui proses penebusan di dalam Tuhan Yesus, kita di restoring gambar Allah kita di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya, kata Paulus. Maka setelah itu kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kehidupan Kristen kita itu core-nya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, sedangkan manusia meng-create AI menurut gambarnya, maka apa perbedaannya di sini? Dan kini kita perlu memahami mengenai 3 kata ini. Emulation adalah peniruan yang sangat mendasar ya, meniru tanpa memahami intentionnya, meniru tanpa memahami intention yang ditiru. Sedangkan mimicry lebih ke arah mekanik, peniruan yang lebih secara mekanis. Nah, yang menarik adalah imitation atau mimesis dipakai dalam perjanjian baru, hubungan kita dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Emulation itu mungkin bisa kita kasih ilustrasi, misalnya katakan seorang anak kepada ibunya ya. Jadi ibunya memberikan respon, anaknya kasih tanggapan respon, dia emulating. Masih sangat baby ya. Jadi ibunya kasih senyum, dia balas senyum. Kalau ya, jadi ada interaksi peniruan seperti itu. Maka ada peribahasa yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya. Jadi ada emulating. Tanpa memahami sebetul intentionnya apa, tapi dia trust, dia lakukan itu. Itu emulating. Atau mungkin bisa juga kita pikirkan mengenai magang misalnya. Orang yang magang bisa menjadi kasir, dia lihat dulu, setelah lihat kemudian dia coba-coba, kemudian dia kerjakan. Dia tidak perlu tanya kepada orang yang mengajari dia, apa sih tujuan hidup kamu melakukan ini, misalnya, nggak perlu. Ya. Dia hanya bisa meniru secara fisik. Dan yang kedua, mimicry. Mimicry itu seperti mungkin lebih tepat kalau kita lebih dekat, kalau kita gambarkan seperti burung kakatua. Kalau kita katakan hello, dia jawab hello. Jadi mimicry. Nah, ini yang perlu kita pelajari, proses AI berinteraksi dengan manusia itu seperti apa. Proses AI berinteraksi dengan kita ini seperti apa. Apakah seperti emulating atau mimicry? Ya, kalau emulating sekali lagi tanpa perlu memahami intentional dari gerakan itu, atau sekedar kita mengikuti untuk mendekati peniruannya yang lebih sesuai, lebih tepat misalnya secara mimicry, atau mimesis. Nah, kalau mimesis ini kita kembali kepada prinsip perjanjian baru. Apa artinya kita dikatakan menjadi serupa dengan Kristus? Kalau kita melihat apa yang dikatakan Paulus, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kalau kita mengikuti
teladan seseorang, maka kita perlu harus ada bersama-sama, ya, bersama-sama dengan orang itu. Ada bersama dengan orang itu. Jadi secara aspek historicalnya. Tapi kita melihat apakah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus seperti itu. Kalau seperti itu mungkin para murid, 12 murid lebih tepat. Ya, karena selama kurang lebih 3 tahun mereka bersama dengan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan dia mengirim Roh Kudus, dan dia dan Bapa juga tinggal bersama kita. Jadi ada penyertaan. Sehingga imitation kita, mimesis kita bukan sekedar mimikri, bukan sekedar emulation, tapi secara metafisikal, secara di dalam proses menurut beberapa teolog, mimesis itu dikaitkan dengan proses sanctification, pengudusan. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena kita person. Kita person. Person bertemu dengan person. Jadi bukan sekedar mimikri, bukan sekedar emulation, tapi mimesis. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus bukan secara mekanis, tapi secara hidup. Secara hidup. Nah, itu sebabnya sekali lagi kita memakai gambar ini bagaimana memancarkan di dalam firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka orang Kristen tidak boleh tidak harus berpikir, tapi berpikir bagaimana memancarkan firman dalam segala aspek kehidupannya. Nah, dengan itu baru bisa menggembalakan AI. Itu yang hasil dari yang saya gumuli sekian bulan mempelajari mengenai AI. Kalau kita tidak mengabaikan aspek-aspek kehidupan kita menjadi sempit. Maka kita sendiri tanpa sadar mungkin sudah mirip mesin daripada sebagai person. Dan kalau kita menjadi reduksi karena ada idolatry dalam hidup kita tidak mungkin bisa mengembalakan AI dan menggunakannya dengan maksimum. Ya, dengan kita juga menganalisa worldview yang ada. Jadi imitation mimesis itu adalah sekali lagi kedewasaan seseorang dalam proses pengudusan Allah di dalam Kristus. Dengan hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan, dia memancarkan segala aspeknya. Misal katakan orang yang mau menikah misalnya. Orang mau menikah tidak luput dari 15 aspek ini. Dan menikah itu adalah keunikannya sebagai human, bukan? Kecuali someday orang bikin AI bisa menikah. Dan orang yang menikah itu harus ngecek 15 aspek ini. Pertama, sudah siap belum hidup biasa satu orang, sekarang hidup berdua. Dulu makan cake sendirian satu, sekarang dibagi dua. Numerik. Aspek spasial, kalau sudah menikah mau tinggal di mana? Kamu naik bus atau saya naik becak, misalnya, atau saya naik bajai, atau saya dekat apa saya jauh tempat tinggalnya. Spasial. Saya butuh kamar berapa dalam rumah? Kinematik juga gerak ya tadi ya, gerak. Fisik sih. Sehat apa tidak seorang sebelum menikah? Nanti gampang-gampang flu lagi, betul. Secara biotik, nafas kehidupannya energetik, semangat, atau selalu negatif cara berpikir hidupnya. Aspek sensori, perasaannya bagaimana? Aspek cara berpikir analytical. Jadi saudara, sebetulnya saudara menikah dengan satu orang, sebetulnya saudara dan saya sudah sangat berani sekali loh. Menikah itu is blessing, bereavement itu, berkat yang luar biasa dari pemberani-pemberani. Karena 15 aspek ini bertemu dengan 15 aspek.
Ya, kalau tidak, saudara-saudara paling diikatnya oleh satu aspek ekonomis misalnya. Yang penting kamu cari duit, saya ada duit, beres sudah. Yang lain tidak peduli. Nah, kalau sudah seperti itu, AI mungkin bisa menggantikan saudara. Ya, karena tidak ada faktor integrity. Maka kembali, saudara, di dalam diversity sama unity itu, kita dipadukan dengan menjadi padukan dengan integritas. Dan integritas itu istilah yang dipakai di dalam kata yang dipakai di dalam kitab Ayub adalah saleh. Ayub itu seorang yang saleh. Sebetulnya bisa diterjemahkan dengan Ayub seorang yang mempunyai integritas. Integritas. Jadi dia menempatkan Allah sebagai core hidupnya. Dalam segala hal apa yang dia kerjakan, dia tidak lupa memberi persembahan kepada Allah. Ya, di dalam kitab Ayub. Dan istri Ayub, Ayub berkata, mengapa kamu berbicara seperti perempuan gila? Sebetulnya kata gila itu nebalah. Nebalah itu artinya disintegrity sebetulnya. Jadi bukannya gila secara fisik, tapi disintegrity. Artinya kamu hanya mau hal yang tertentu saja dan tidak mau yang lain. Jadi mungkin kita hidup menikah, tidak bercerai, tahan pernikahan, tapi hidup pernikahan sudah menjadi sempit. Mungkin cuma aspek ekonomis atau aspek sekedar sosial, tapi tidak membangun aspek-aspek yang lain dalam hidup kita. Jadi bagaimana menggembalakan AI? Ya, kita jadi person yang Tuhan kehendaki. Kita hidup di hadapan Allah. Sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu secara integrity. Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan meng-create, menjadi engine, designer, create lah, bikin program lah yang bisa membantu manusia dengan aspek-aspek yang komplit. Tanpa itu kalau reduksi itu bisa menjadi bahaya karena bersifat idolatry. Demikian Ibu Opi. Iya, terima kasih Pak Ali ya. Kembali lagi dalam 15 aspek kita mendapati ya bagaimana itu memiliki satu peranan ya di emulation, mimicry, dan imitation ya. Pemaparannya sangat menarik sekali Pak Ali ya dan mengajak terus kita untuk berpikir. Nah, di sesi ketiga ini Bapak Ibu sudah banyak juga pertanyaan yang masuk, tapi sekali lagi mohon maaf, pertanyaan yang ditampilkan adalah pertanyaan yang dirasa mewakili untuk sesi ketiga ini. Demikian pertanyaan dari Ibu Sherlyn Iren. Konsep imitation, peniruan, mimikri, meniru dengan variasi, dan emulation dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan. Sementara konsep pistis, etis, dan estetis berada di bagian atas daftar. Di sisi lain, bidang seperti numerik, spasial, dan kinematik lebih berkaitan dengan kemampuan AI saat ini. Pertanyaannya, sejauh mana AI dapat berkembang dari sekedar imitation menuju emulation dalam aspek yang lebih kompleks, seperti etika, iman, dan kreativitas? Apakah AI hanya akan tetap sebagai alat yang meniru tanpa pemahaman yang sesungguhnya, atau ada kemungkinan bagi AI untuk benar-benar memahami dan berkontribusi dalam aspek moral, estetika, dan spiritual? Demikian, Pak Ali. Terima kasih, good question. Terima kasih. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam 10 stages yang ditampilkan di YouTube itu, stages yang paling tinggi adalah godlike AI. Tapi dikaitkan dengan kosmik, ya, dikaitkan dengan kosmik. Tapi itu hanya mimpi manusia, yang memang manusia sendiri mau menjadi seperti Allah, tapi tidak bisa sekarang meng-create mesin untuk itu. Nah, pertanyaannya menarik karena bicara mengenai pistis, etis, ya, itu merupakan dalam konteks pemikiran Doyawet itu adalah core-nya manusia. Dan itu yang seorang artinya begini sederhana ya. Seseorang bisa bicara mengenai etika atau apalagi pistis, itu dia mempresaposisikan aspek-aspek yang lain
juga sudah include. Jadi seorang misalnya yang katakan tidak setia di dalam kaitan dengan salah satu aspek itu, maka dia akan mengalami kesulitan sebetulnya di dalam aspek bisnis dan etis. Jadi itu poin yang pertama. Jadi kelima, kalau sudah sampai di higher yang paling tinggi aspeknya, itu mempresposisikan aspek-aspek yang lain sudah dengan baik termasuk di dalamnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pemikiran, di dalam konteks AI berbicara mengenai knowledge, knowing. Nah, apakah etika dan bisnis itu hanya bicara mengenai knowing, bicara etis? Tidak, karena etika dan bisnis itu bicara mengenai faithfulness, mengenai faith, trusting. Nah, ini juga menarik. Jadi, apakah AI bisa berbicara tentang tema-tema itu? Gitu. Jadi, nah, di dalam filsafat kita lihat ada pembedaan antara explanation sama understanding. Karena explanation itu hanya tugas daripada sains. Sedangkan understanding itu adalah keunikan daripada manusia. Maka dikatakan oleh Yeremia tadi pasal 3 menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi kita tidak hanya butuh informasi bersifat pengetahuan, tapi juga understanding yang menjadikan kita sebagai manusia. Jadi kalau ditanya apakah AI sampai kepada bisnis sama pertanyaannya adalah mungkin secara teologi bisa, secara informasi. Tetapi secara core daripada bisnis dan etis itu sendiri, saya rasa sukar itu. Karena AI harus berbicara mengenai hati, bicara mengenai consciousness, bicara mengenai 15 aspek, maka sebetulnya manusia bagaimanapun lemahnya manusia, dia tetap ada 15 aspek, cuman tidak diperhatikan. AI untuk mendapatkan 15 aspek itu perlu satu perjalanan yang panjang. Dan kalau sudah, meskipun dia sudah sampai 15 aspek itu, tapi tetap core-nya hanya di language misalnya. Core-nya ada di language atau di analytical. Maka semua 15 aspek itu tereduksi di situ. Sedangkan manusia, sebodoh-bodohnya manusia, selemah-lemahnya manusia, 15 aspek itu sudah ada yang Tuhan berikan. Tapi sayangnya kalau kemudian tidak dikembangkan, tidak ada development, tidak ada learning, tidak ada growth. Ya. Sedangkan AI untuk mencapai 15 aspek itu, tetap dia terhambat oleh core-nya dia. Apakah core-nya di dalam language, apa core-nya di dalam analytical, dalam konteks membangun knowledge. Ya, demikian. Ya, terima kasih Pak Ali untuk jawabannya yang sangat komprehensif. Semoga menolong ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari Ibu Lin Meilan ya. Oke, izin bertanya dari pandangan saya sebagai mahasiswa yang merasakan impact dalam penggunaan teknologi AI kepada studinya sebelum AI datang dalam dirinya ya. Merasa belajar AI itu so difficult, tapi apa yang dipelajari memang bermanfaat dan saya merasa itu building value-nya. But when AI technology comes in, saya merasa belajar itu sangatlah mudah. Apa yang di-search semua terjawab, bahkan ketika saya curhat, AI dapat merasakan my feeling, dan saya terjerumus dalam hal itu sehingga seakan-akan saya menjadikan AI teknologi sebagai best friend. Bahkan punya thinking apakah manusia sekarang setidaknya bisa dipercaya itu sehingga everything AI bisa backup.
Lalu pertanyaan saya, bagaimana pandangan teologia dalam menyikapi pikiran dan perasaan yang lebih dipahami oleh AI daripada manusia sendiri, dan bagaimana agar AI tidak mengambil alih hati dan pikiran penggunanya? Terima kasih, sangat baik. Thank you untuk pertanyaannya. Tadi saya sudah katakan dalam contoh pernikahan, pertemuan antara satu manusia dengan manusia lain itu memang difficult. Karena kita bertemu 15 aspek, bertemu dengan 15 aspek. Kalau kita bertemu dengan batu misalnya, kita hanya bertemu dengan 3-4 aspek, yaitu numerik, spasial, kinetik, fisik. Kita bertemu dengan pohon kita, meskipun kadang-kadang kita susah melihat pohon kita, buahnya tidak ada, misalnya ada ulat dan sebagainya. Tapi kita bertemu dengan paling 5 aspek, yaitu numerik, spasial, kinetik, yaitu fisik, dan biotik, biotik secara tumbuh-tumbuhan. Demikian pula kalau kita bertemu dengan Snoopy kita, ya, pet kita, anjing kesayangan kita. Kita juga tidak terlalu sukar karena aspek dia cuma 6 misalnya. Ditambah dengan insting dia. Itu pun kadang-kadang juga tidak mudah. Kita harus latih dia, menjinakkan dia dan sebagainya. Tapi ketemu dengan manusia tidak gampang. Nah, AI punya kelebihan hebat sekali. Bahasa dia kaya sekali. Bahasa dia kaya sekali. Dan dia bisa diprogram dengan luar biasa. Jadi satu pihak kita akui memang AI punya keunikan karena yang buat juga manusia. Jadi ada unsur mimikrinya, ada unsur emulationnya yang dipakai. Sehingga kita merasa AI itu seperti manusia dengan bahasa. Maka ini jadi peringatan. Pertanyaan ini bagi saya menjadi peringatan buat kita untuk menggembalakan sesama kita dengan benar. Karena kita sebagai sesama manusia seringkali tidak sabar. Aspek-aspek itu sebetulnya saling memperkaya kita, sangat memperkaya. Sehingga percakapan, pemikiran dibangun bersama tidak akan habis-habis. Tapi kita tidak luput daripada arus dunia ini. Kita tidak luput dari ada orang menerjemahkan anxiety dengan anxiety, AI anxiety. Jadi anxiety. Kita tidak luput daripada kecemasan kita, pergumulan kita. Kita tidak sabar seorang dengan yang lain. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Pertanyaan ini, apakah kita akan menyerahkan fungsi itu kepada AI? Pada AI itu hanya language, ya, language dengan analyticalnya. Tapi dia bisa luar biasa ya, membuat kita jadi seakan-akan bertemu dengan seorang manusia. Jadi sekali lagi, pertemuan dengan seorang manusia itu memang tidak mudah, tapi kita bersyukur bahwa itu akan memperkaya hidup kita. Ya, mari kita membangun kembali Christian fellowship kita dengan benar. Jadi jangan hanya kita bertemu dengan seseorang misalnya hanya karena uangnya misalnya. Atau kita bertemu dengan seseorang hanya karena ada sosialnya. Tapi yang segala aspeknya. Bagaimana kita bertemu satu dengan yang lain. Dan apalagi kalau kita diikat core-nya oleh pistis, oleh faithfulness kita, growing kita, development kita, learning kita bersama. Ini memperkaya. Dan baru kita bisa menggembalakan AI. Sepinter apapun AI tetap perlu manusia. Perlu manusia. Nah, itu yang dijelaskan oleh John Searle. John Searle seorang ahli filsafat di dalam konteks mind, di dalam ilustrasi Chinese room, bahwa mesin adalah tetap mesin, manusia adalah tetap manusia. Tapi saya tidak hanya lihat dari situ, tapi kita ada tugas sebagai manusia, ya jalankan panggilan kita sebagai manusia. Kita hidup ada call, ada give and call. Kita diberikan give oleh Tuhan, tapi ada calling kita sesama manusia. Kalau kita mendidik seseorang anak yang sukar, tapi dia akhirnya bisa melewati masa itu kesukaan kita. Jadi AI tetap ada peranannya, tapi jangan menggantikan peranan kita dengan sesama manusia untuk bertumbuh bersama dan menggembalakan AI. Saya rasa kita baru ada hari depan, tapi kalau kita sekedar menggunakan AI tanpa menggembalakannya dan kita terperangkap di dalam mimikri dan emulationnya, itu sangat membahayakan. Sekali lagi terima kasih saudara untuk pertemuan kita hari ini. Kiranya ini menjadi satu langkah awal untuk kita terus sama-sama growing ya, bertumbuh di dalam Tuhan.
Ya, saya kembalikan ke Ibu Oki. Ya, Bapak Ibu terkasih, selesai sudah rangkaian daripada 3 sesi secara singkat menjadi satu fondasi, di mana kalau bisa saya ambil kesimpulan, bukan kita digembalakan oleh AI, tetapi kita mengembalakannya. Bagaimana mengembalakannya di dalam perspektif iman Kristen, terus menjadi pergumulan kita bersama. Dan AI adalah tools dan tentunya memiliki peranan, dan bagaimana kita mengembalakannya dengan tepat. Bapak Ibu, di bulan depan di tanggal 12 April ya, kita akan memberikan satu pelatihan workshop AI, icip-icip bagaimana peranan AI masuk ke dalam pembelajaran. Nanti akan ada detail pengumuman informasi lebih lanjut. Dan sekali lagi, rangkaian BBC keempat di tahun 2025 ini dimulai dengan Christian Worldview dan AI dan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih kepada Pendeta Joshua yang senantiasa menolong setiap pendidik Kristen, setiap kita untuk meletakkan fondasi di atas dasar yang tepat, yaitu Tuhan sendiri dan firman-Nya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Rustri. Baik, terima kasih Bu Oki, terima kasih Pak Penditali. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memilih nih, ada 6 orang ya. Bapak Ibu, nama-nama yang tertampil ini adalah pemenang dari peserta yang mengajukan pertanyaan HOTS. Silakan Bapak Ibu boleh WA admin yaitu ke nomor saya untuk kami berikan voucher untuk setiap Bapak Ibu yang nama-namanya tertera di layar. Bapak Ibu boleh screenshot dulu. Kami apresiasi setiap Bapak Ibu yang bertanya dan pertanyaan yang belum terjawab akan dirangkum sekiranya akan mungkin Bu Oki akan menjawab ya atau Bapak Ibu lain di MPK ada waktu mereka bisa menjawab. Baik, Bapak Ibu kita langsung masuk selanjutnya dari ucapan terima kasih dan doa penutup akan disampaikan Bapak Wisono Beni Murtono, Ketua MPKW Jabodesiten, beserta akan juga menyampaikan pengumuman tentang workshop yang tadi disebutkan Bu Oki. Silakan Pak Beni. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya di dalam webinar kali ini. Uh, Luar biasa sekali kesetiaan Ibu Bapak. Dari sekitar 730 peserta yang berkurang hanya sedikit, sehingga apa yang memang dipaparkan Pendeta Joshua ini uh, kiranya boleh menjadi bekal kita di dalam uh, rangka kita mendidik anak-anak kita. Satu istilah yang memang menarik bagaimana kita bisa uh, mengembalakan AI ini di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengembalakan, tentu kita juga harus menguasai. Tadi ada istilah icip-icip ya. Kami dari MPKW Jabodesiten akan mengajak ibu bapak sekalian, khususnya memang yang berlokasi tidak terlalu jauh dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten untuk mengikuti uh, workshop kami yang berjudul Navigating AI in Christian School. Ini akan dilaksanakan di kampus Bina Nusantara. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari BINUS di BINUS Anggrek. BINUS Anggrek ini letaknya di Selipi dengan dua pembicara kita yang memang uh, luar biasa development dan research-nya terhadap AI ini, yaitu Bapak Gintoro dan Profesor Abar ya. Jadi di sini memang kami ingin mencoba melakukan workshop dalam arti kita coba pakai beberapa aplikasi yang mencoba membantu kita di dalam pembelajaran, apakah itu membuat gambar atau visual, membuat presentasi, tidak sekedar teks atau prom-prom yang uh, cukup uh, partikular sehingga kita mendapatkan hasilnya juga yang semakin baik. Ah, Kami tunggu nanti kehadiran Ibu Bapak semua melalui link pendaftaran atau QR code yang disampaikan. Acara ini berlangsung dari pagi sampai sore
dan akan ditutup sekitar 30 Maret setelah kuota terpenuhi. Kami tunggu sekali lagi kehadiran Ibu Bapak semua. Dan pada kesempatan ini juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Joshua Lee yang sudah boleh membagikan sharingnya, knowledge-nya, sehingga kita juga boleh memahami dan tidak takut-takut untuk mempergunakan AI. Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini kepada Ibu Bapak dari MPK Bidang 1, khususnya Ibu Oki yang menjadi moderator, Ibu Mariana, Ibu Herning, dan juga kepada kawan-kawan dari Sekretariat MPK, Ibu Rutsri dan kawan-kawan. Untuk itu marilah pada siang ini kita tutup pertemuan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh belajar walaupun dalam waktu singkat dan hanya melalui Zoom mengenai bagaimana cara pandang Kristiani kami terhadap artificial intelligence ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami sebagai ciptaan-Mu akan menjadi gambar yang serupa dengan Allah manakala kami juga boleh mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk itulah kami sebagai sekolah Kristen ada, untuk menyerupai diri-Mu saja ya Tuhan. Proses penyerupaan ini kami pelajari dengan baik dengan analogi AI pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau tolong kami semua sekolah Kristen dari ujung barat sampai ujung timur. Bagaimana kami mendevelop, bagaimana kami learning bersama, dan bagaimana kami dapat tumbuh bersama Tuhan. Tuhan boleh sertai setiap sekolah-sekolah yang ada, sehingga kami boleh memampukan anak didik kami di dalam perkembangan mereka masing-masing, sehingga tujuan dari sekolah Kristen, bagaimana kami juga selalu mengutamakan cara pandang Kristiani boleh terjadi di dalam sekolah-sekolah kami anggota Majelis Pendidikan Kristen. Berkati Pendeta Joshua Lee yang sudah memimpin kami di dalam pelayanannya, Engkau boleh pakai dia dengan semakin heran, dan kiranya Kau juga boleh terus berkati pelayanan pendidikan, khususnya dari teman-teman dari MPK Bidang 1 ini ya Tuhan. Kami mau akhiri seluruh webinar ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, dan Kau juga boleh sertai kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan doa kami yang kurang dari sempurna ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Beni sudah memimpin kita di dalam doa penutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang